Mulai lagi sana. Nah, mulai lagi. Udah, Syah? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran hukum perdata pada siang hari ini. Salawat beriringan dengan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita lanjut ke presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2 terlebih dahulu. Yang pertama, Ardani. Yang kedua, Azaki Alfaik Akma dengan nomor BP 2010111092. Saya sendiri, Clarissa Dwi Komala, BP 2010111086. Dan Fatia Nabila Ivana, nomor BP 2010111038. Baik, untuk kali ini kelompok 2 akan menjelaskan materi hukum perdata tentang hukum benda atau Zakenrek yang terdiri dari yang pertama pengertian hukum benda, yang kedua pengertian benda serta sistem pengaturan hukum benda, kemudian macam-macam benda, yang kelima mengenai penyerahan atau levering, yang keenam mengenai hukum waris. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, itu akan dijelaskan oleh Fatia Nabila Ivana. Kepada Fana dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Nabila Ivana dengan nomor BP 2010111038 ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian hukum benda. Hukum benda adalah suatu aturan hukum yang mengatur sebuah hubungan antara manusia yang menjadi subjek hukum terhadap suatu benda yang menjadi objek hukum. Selain itu, hukum benda juga memiliki pengertian yang lain, yaitu seluruh kaidah hukum yang memiliki aturan dalam suatu kebendaan atau memiliki kaitan dengan benda. Kemudian ada juga pendapat dari para ahli tentang pengertian dari hukum benda, yaitu yang pertama, menurut Haji Salim, hukum benda adalah semua yang ada dari suatu kaidah hukum yang mana hal ini mengatur sebuah hubungan hukum antara subjek hukum terhadap suatu benda dan hak kebendaan. Yang kedua itu menurut PNH, Simajunta benda adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan yang memiliki sifat mutlak. Dan Suediman Kartihadi Projo dan Van Apeldoorn. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, sistem pengaturan hukum benda. Dalam sistem pengaturan hukum benda, terdapat sistem tertutup atau bisa disebut sebagai closed system. Dalam hal ini, sistem tertutup itu adalah seseorang yang tidak bisa menyelenggarakan hak-hak kebendaan yang baru, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan dan dalam peraturan yang ada di dalam buku 2 Perdata Undang-Undang lainnya atau jurisprudensi.
Selanjutnya itu materi yang ketiga, pengertian benda. Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak yang dari Belanda atau material dari Inggris. Pengertian benda dalam arti luas dianut oleh Kuperdata sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 499 Kuperdata. Pasal 499 Kuperdata itu berbunyi, kebendaan ialah tiap-tiap benda dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut Prof. Subekti, perkataan benda dalam arti luas ialah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit ialah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu macam-macam benda. Menurut Prof. Subekti, benda itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, benda yang dapat diganti. Contohnya seperti uang, dan benda yang tidak dapat dibagi itu contohnya seperti seekor kuda. Yang kedua yaitu benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan. Contohnya seperti jalan-jalan, lapangan umum. Selanjutnya yang ketiga, benda yang dapat dibagi, contohnya seperti beras, dan benda tidak dapat dibagi, contohnya seperti seekor kuda. Yang keempat yaitu benda bergerak, contohnya seperti perabot rumah, dan tidak dapat bergerak itu seperti tanah. Dari keempat bagian itu, maka pembagian yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi berdasarkan sifatnya, tujuannya, dan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya diatur dalam pasal 500 Kuperdata yang termasuk dalam kategori benda tidak bergerak adalah berdasarkan sifatnya adalah tanah dan semua hal yang berhubungan erat dan yang melekat pada tanah tersebut. Termasuk akar-akaran tanaman dan pohon-pohon yang melekat di atas tanah tersebut. Selanjutnya, benda tidak bergerak itu ditentukan oleh undang-undang, yang mana segala hak atau penagihan mengenai suatu termasuk dalam kategori benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang yang sebagai berikut: hak pakai hasil dan pakai atas ke benda tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak penumpang karang, hak usaha, dan bunga tanah. Benda bergerak dapat juga dibagi atas dasar sifatnya dan ketentuan undang-undang pada pasal 519 sampai 518 Kuperdata. Yang dimaksud dengan benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat dipindah atau dipindahkan. Hal ini tidak tergabung dengan tanah yang termasuk dalam benda bergerak karena sifatnya yaitu perkakas rumah, mobil, atau perabot rumah tangga, perhiasan rumah tangga. Benda bergerak yang ditentukan oleh undang-undang adalah suatu jenis benda bergerak yang telah dirumuskan dan tercantum di dalam Kuperdata. Penggolongan benda bergerak karena ditentukan undang-undang sendiri dapat dilihat di dalam pasal 511 Kuperdata yang termasuk dalam kategori benda bergerak ditentukan undang-undang, yaitu yang pertama, hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak. Yang kedua, yaitu hak atas bunga yang diperjanjikan, bunga yang diabdikan maupun bunga jaga hidup. Yang ketiga yaitu perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai benda bergerak. Yang keempat yaitu soro atau andil dalam peraturan perdata. Yang kelima yaitu andil dalam perutangan atas benda. Mohon maaf, jaringan saya. Yang kelima yaitu andil dalam perutangan atas benda beban negara Indonesia. Yang keenam sero atau obligasi. Selanjutnya itu hak kebendaan. Menurut Subekti, hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan menurut Siwedewi, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kepada pemegang hak tersebut kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Di hak kebendaan itu memiliki ciri-ciri.
Yaitu menurut Sri Dewi Sofwan, ciri-ciri hak kebendaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak kebendaan merupakan hak mutlak, yaitu hak yang dipertahankan kepada siapapun juga, misalnya hak milik. Yang kedua, hak kebendaan memiliki zak gevolg atau direct desuit. Dengan kata lain, hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga barang itu berada. Hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya. Yang ketiga itu hak kebendaan memiliki sifat direct de preference atau bisa disebut sebagai hak terlebih dahulu. Yang keempat yaitu hak kebendaan gugatannya disebut gugat kebendaan. Yang kelima, untuk memindahkan hak kebendaan dapat dilakukan secara penuh. Hak kebendaan bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau bisa disebut sebagai zagelijk genootrecht dapat memiliki arti bahwa hak dari suatu subjek hukum itu berguna dalam menikmati suatu benda secara utuh. Kemudian hak kebendaan ini memiliki dua bagian, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dari bendanya sendiri dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dari benda milik orang lain. Terus yang kedua, hak kebendaan yang memberikan jaminan atau bisa disebut sebagai zakelijk zakerheidsrecht. Dalam hal ini memiliki arti bahwa harta yang ditempatkan dalam berbagai jaminan itu berguna dalam pembayaran atau kesanggupan dari suatu kewajiban. Kemudian, jaminan itu memiliki dua jenis, yaitu jaminan material atau kebendaan dan jaminan imaterial atau perorangan. Baiklah, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Fatia Nabila Ivana. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu mengenai hak menikmati atau hak yang memberikan kenikmatan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama namanya adalah hak bezit. Hak bezit adalah suatu kondisi lahir yang mana seseorang menguasai suatu benda seakan-akan hal itu miliknya sendiri. Kemudian hukum melindunginya dengan tidak mempermasalahkan hak milik dari suatu benda sebenarnya ada pada siapa. Cara memperolehnya ada dua. Yang pertama, bezit dari suatu benda yang bergerak diperoleh dengan cara asli dengan mengambil barang dari awal tempatnya, dan bezit dari suatu benda yang tidak bergerak dengan tidak dibantu oleh orang lain sudah ditentukan dalam undang-undang bahwa memperoleh bezit dengan tidak dibantu oleh orang lain itu dibutuhkan. Selanjutnya, hak eigendom. Lanjut, Fana. Selanjutnya adalah eigendom. Eigendom ini disebut juga dengan hak milik. Adalah hak yang terkuat daripada hak-hak lainnya karena hak milik itu memberikan suatu wewenang dan kekuasaan terhadap pemegangnya. Nah, kemudian hak dengan adanya kedudukan hak milik sebagai suatu hak yang terkuat, itu tidak berarti jika hak miliknya dari suatu benda itu ada atau berlaku tanpa bisa dibatasi karena hal berikut. Yang pertama, penggunaan dalam suatu hak milik seseorang di pelaksananya tidak bisa melampaui batas kepentingan yang ada dalam hak milik itu sendiri. Yang kedua, pada zaman modern dewasa ini sudah ada atau berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa hak milik itu memiliki fungsi sosial. Menurut pasal 584 BW, eigendom ini bisa diperoleh dengan cara yang pertama pengambilan, yang kedua net tracking, yang ketiga lewat waktu atau bisa disebut sebagai forjaring, dan yang keempat pewarisan. Lanjut, Fana. Lanjut. Selanjutnya itu hak Truggetbroik atau hak pakai hasil. Menurut KUH Perdata, hak pakai hasil adalah suatu hak kebendaan dengan mana seorang diperbolehkan menarik segala hasil dari sesuatu kebendaan milik orang lain seolah-olah dia sendiri yang memiliki kebendaan itu.
Menurut pasal 759 KUH Perdata, hak pakai hasil ini diperoleh yang pertama karena undang-undang dan yang kedua karena kehendak si pemilik. Hapusnya hak pakai hasil ini yang pertama karena meninggalnya si pemakai, yang kedua karena tenggang waktu, yang ketiga karena pencampuan, yang keempat pelepasan hak oleh si pemakai, dan yang kelima karena kedaluarsa. Selanjutnya itu hak servitut. Hak servitut menurut KUH Perdata itu disebut juga dengan pengabdian pekarangan, yaitu suatu beban yang diberikan kepada pekarangan milik orang lain yang satu untuk digunakan bagi dan demi kemanfaatan pekarangan milik orang lain. Itu terdapat di dalam pasal 674 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 677 sampai 678 KUH Perdata, hak pekarangan atau servitut ini dibedakan atas yang pertama hak pekarangan abadi, yang kedua hak pekarangan tak abadi, yang ketiga hak pekarangan yang nampak, dan yang keempat hak pekarangan yang tak nampak. Lanjut, Fana. Lanjut. Hak pekarangan baru dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, harus ada 2 halaman. Yang ketiga, kemanfaatan dari hak pekarangan itu harus dapat dinikmati atau berguna. Yang ketiga, hak pekarangan harus bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan dari halaman penguasa. Yang keempat, beban yang diberatkan itu harus senantiasa bersifat menanggung sesuatu. Yang kelima, kewajiban yang timbul dalam hak pekarangan itu hanya dapat ada dalam hal membolehkan sesuatu atau tidak membolehkan sesuatu. Hak pekarangan ini timbul karena yang pertama, perbuatan perdata, dan yang kedua, karena lewat waktu. Hak pekarangan ini juga dapat terhapus karena yang pertama, kedua pekarangan jatuh ke tangan satu orang, serta yang kedua, selama 30 tahun berturut-turut tidak dipergunakan. Lanjut. Lanjut. Yang kelima itu hak opstal. Pengertiannya, hak opstal ini adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman-tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Sedangkan hak erfak itu adalah hak untuk dapat mengusahakan atau mengolah tanah orang lain dan menarik manfaat dan hasil yang sebanyak-banyaknya dari tanah tersebut. Lanjut, Fana. Lanjut. Selanjutnya itu hak jaminan atau hak yang memberikan jaminan itu dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada namanya hak pandrek atau pandrek ini disebut juga dengan hak gadai. Nah, hak pandrek atau hak gadai ini adalah terjemahan dari kata pan yang berasal dari bahasa Belanda atau pledge yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam pasal 1150 KUH Perdata, hak pandrek atau hak gadai ini adalah hak yang diperoleh seorang dari berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Kemudian, unsur pokok dari gadai yang pertama, gadai itu lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Yang kedua, penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Yang ketiga, barang yang menjadi objek gadai hanya benda bergerak. Dan yang keempat, kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai terlebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya. Sifat dari gadai yang pertama, gadai itu adalah hak kebendaan. Yang kedua, accessoir. Yang ketiga, hak gadai tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat, hak gadai adalah hak yang didahulukan. Yang kelima, benda objek gadai adalah benda bergerak dan hak yang kuat dan mudah penyitaannya. Syaratnya itu harus tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai. Kemudian objeknya itu ada benda bergerak yang berwujud, benda bergerak tak berwujud, surat piutang atas pembawa, surat piutang atas tunjuk, serta surat piutang atas nama. Kemudian, hak pandrek atau gadai ini juga bisa dapat terhapus. Yang pertama, karena hapusnya perikatan pokok. Yang kedua, benda gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai. Yang ketiga, musnahnya benda gadai. Yang keempat, penyalahgunaan benda gadai. Yang kelima, pelaksanaan eksekusi. Dan yang keenam, kreditur melepaskan benda gadai secara sukarela. Serta yang ketujuh, pencampuran utang. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya itu hak hipotek. Hak hipotek menurut pasal 1162 BW atau KUH Perdata, hipotek ini adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu. Jadi antara hipotek dengan hak gadai itu memiliki perbedaannya itu adalah kalau di gadai itu benda bergerak, kalau yang di hak hipotek itu menggunakan benda tidak bergerak. Lanjut, Pana.
Baik, materi selanjutnya tentang hak privilege akan disampaikan oleh Zaki. Kepada Zaki dipersilakan. Baiklah, selanjutnya hak privilege. Pengertian hak privilege dijelaskan oleh pasal 1134 KUA Perdata bahwa privilege adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seseorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Semata-mata berdasarkan sifat piutangnya, ketentuan pasal tersebut juga menegaskan bahwa adanya privilege itu undang-undang yang memberikan, bukan pemilik barang debitor yang menjanjikan seperti PAN dan hipotek hak tanggungan itu. Macam-macam privilege dalam undang-undang ada dua macam privilege. Yang pertama yang diberikan terhadap suatu benda tertentu, privilege khusus yang diberikan terhadap semua kekayaan orang yang berhutang atau privilege umum. Lanjut. Piutang-piutang yang diberikan privilege. Yang pertama terhadap barang-barang tertentu, biaya-biaya perkara yang telah dikeluarkan untuk penyitaan dan penjualan suatu benda atau yang dinamakan biaya-biaya eksekusi. Uang-uang sewa dari benda-benda yang tak bergerak, yaitu rumah atau persil, beserta ongkos-ongkos perbaikan yang telah dikeluarkan si pemilik rumah atau persil, tetapi seharusnya dipikul oleh si penyewa. Penagihan uang sewa dan ongkos perbaikan ini mempunyai privilege terhadap perabot-perabot rumah yang berada dalam rumah atau di atas persil tersebut. Harga barang-barang bergerak yang belum dibayar oleh si pembeli, jikalau ini disita. Si penjual barang mendapat privilege atas hasil penjualan barang itu. Kemudian biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu benda dapat diambil terlebih dahulu dari hasil penjualan benda tersebut apabila benda itu disita dan dijual. Kemudian biaya-biaya pembikinan suatu benda yang belum dibayar, si pembikin barang ini mendapat privilege atas pendapatan penjualan barang itu apabila barang itu disita dan dijual. Kemudian yang kedua terhadap semua kekayaan orang yang berhutang, biaya eksekusi dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan kekayaan yang telah disita itu. Ongkos penguburan dan ongkos pengobatan selama sakit yang mengakibatkan matinya orang berhutang. Kemudian penagihan-penagihan karena pembelian bahan-bahan makanan untuk keperluan orang yang berhutang beserta keluarganya selama 6 bulan yang paling akhir. Penagihan-penagihan dari court school holders untuk tahun yang terakhir. Lanjut. Kemudian hak reklame. Pengertian hak reklame adalah keadaan di mana jika penjualan dilakukan dengan tunai, artinya harga barang harus dibayar seketika juga, maka menurut pasal 1145 BW, kepada si penjual barang diberikan kekuasaan untuk meminta kembali barangnya selama barang itu masih berada di tangan si pembeli. Asal saja permintaan kembali ini dilakukan dalam waktu 30 hari setelah penyerahan barang kepada si pembeli. Selanjutnya, pembeli barang yang dinyatakan pailit, maka hak reklame dapat dilakukan. Pertama, dengan tidak mengingat apakah jual beli telah dilakukan tunai atau kredit. Kemudian juga apabila barangnya disimpan oleh seorang pihak ketiga. Kemudian dalam waktu 60 hari setelah barangnya ditaruh di rumah si pembeli atau di rumah si orang pihak ketiga tersebut. Juga tentu saja barang itu harus masih dalam keadaan semula. Lanjut. Kemudian penyerahan atau levering. Pengertian levering atau penyerahan, levering merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dan seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik. Levering menurut KUH Perdata pasal 1475 adalah penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Lanjut. Macam-macam penyerahan. Yang pertama, levering benda bergerak. Benda bergerak berwujud. Untuk benda bergerak berwujud, leveringnya dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut penyerahan nyata, atau dengan menyerahkan kunci di mana benda ini disimpan. Kemudian levering benda bergerak tidak berwujud. Dalam KUA Perdata, yang termasuk benda bergerak tidak berwujud adalah berupa hak-hak piutang. Levering surat piutang atas bawah atau unfounder adalah dilakukan dengan penyerahan surat itu sendiri yang tentunya sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu.
Kemudian levering piutang atas pengganti atau unonder, penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat disertai endorsement. Kemudian levering surat piutang atas nama dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan. Kemudian levering benda tidak bergerak dalam KUA Perdata pasal 506, 507, 508. Benda tidak bergerak banyak sekali macam dan cirinya, namun dapat disimpulkan menjadi 3 golongan, yaitu benda yang menurut sifatnya tidak bergerak yang dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tanah, kemudian segala sesuatu yang menyatu dengan tanah karena tumbuh dan berakar serta bercabang seperti tumbuh-tumbuhan. Kemudian segala sesuatu yang bersatu dengan tanah karena didirikan di atas tanah itu karena tertanam dan terpaku. Misalnya pipa-pipa pabrik yang tertanam di tanah. Kemudian benda yang menurut tujuan pemakaian pabrik bersatu dengan benda tidak bergerak seperti pada pabrik, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan pabrik, misalnya mesin. Kemudian pada suatu perkebunan, yaitu segala sesuatu yang dipergunakan sebagai merabah tanah. Kemudian pada rumah kediaman, segala kaca, tulisan-tulisan, dan lain-lain. Kemudian barang-barang reruntuhan dari suatu bangunan yang digunakan lagi untuk mendirikan bangunan. C. Benda yang menurut undang-undang sebagai benda tidak bergerak seperti hak-hak atau penagihan mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Lanjut. Kemudian hukum waris. Hukum waris adalah hukum yang mengatur akibat-akibat hukum dari orang yang meninggal dunia. Akibat-akibat hukum dari orang yang meninggal dunia, yang pertama perhubungan hukum yang erat hubungannya dengan pribadi orang itu, seperti kedudukannya sebagai suami, sebagai anggota perkumpulan, sebagai majikan, sebagai buruh, dan sebagainya. Kemudian 2, perhubungan hukum yang bersifat ketidakpribadian, seperti harta benda, hutangnya, penagih-penagihannya, dengan meninggalnya orang itu tetap berlanjut terus perhubungan hukumnya. Lanjut. Selanjutnya, pembagian warisan oleh undang-undang. Jika tidak ada surat wasiat, maka oleh undang-undang ditetapkan sebagai ahli waris orang-orang sebagai berikut. Pertama, yang berhak atas warisan itu ialah anak-anaknya dengan pihak yang masih hidup, suami atau istri. Mereka mendapat bagian yang sama. Jika tidak ada orang di atas atau anak-anak atau pasangan, yang kemudian berhak mendapat harta warisan ialah orang tuanya, saudara laki-laki dan saudara perempuannya, dengan ketentuan bahwa orang tuanya itu masing-masing memperoleh paling sedikit 1/4 dari warisan itu. Selanjutnya, jika tidak ada orang di atas, anak-anak, pasangan, atau orang tua, maka warisan itu dibagi 2. Sebagian diserahkan kepada saudara sedarah dari ayahnya, sebagian diserahkan kepada saudara sedarah dari ibunya, dengan ketentuan bahwa darah yang terdekat mewaris sebagian atau seluruhnya. Tetapi saudara itu tidak boleh melebihi derajat ke-6. Selanjutnya, apabila sama sekali tidak ada ahli waris, maka harta peninggalan dijatuhkan kepada negara. Di pembagian warisan menurut surat wasiat, seseorang yang telah mencapai umur 18 tahun dan sehat pikirannya atau tidak gila, berhak membuat surat wasiat sekehendak keinginannya, harta dibagikan kepada siapa saja. Undang-undang memberikan syarat seseorang membuat surat wasiat secara umum. Yang pertama, melalui perantaraan notaris. Yang kedua, membuat surat wasiat di muka notaris dan 2 orang saksi. Kemudian surat ditandatangani seluruh pihak yang hadir. Kemudian surat asli akan disimpan di kantor notaris dan orang yang membuat surat wasiat akan diberikan salinannya. Kemudian surat wasiat berhak dicabut atau dirubah oleh orang yang membuat surat wasiat jika masih hidup. Lanjut. Kedudukan ahli waris. Dengan menerima warisan itu, maka bersatulah warisan dan harta kekayaan ahli waris sendiri. Ini berarti kedudukan ahli waris adalah menanggung segala hak dan kewajiban dari warisan itu. Jadi jika membayar hutang-hutangnya seimbang dengan bagian warisannya, kalau bagian itu tidak mencukupi, maka ahli waris itu harus menambah dari kekayaannya sendiri. Memang tidak selalu menggembirakan menerima warisan yang belum kita kenal keadaannya. Kemudian oleh undang-undang ditetapkan bahwa ahli waris itu dapat memilih antara 3 hal. Yang pertama, menolak warisan itu, kemudian menerima seluruhnya warisan itu, yang terakhir menerima dengan syarat pendaftaran untung rugi warisan. Kalau dipilih bagian terakhir, sisa hutang tidak menjadi tanggungan ahli waris. Tapi sebaliknya, kalau ada kelebihan dari sisa hutangnya menjadi bagiannya. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Zaki dan juga Fana yang sudah menjelaskan
materi tentang hukum benda kita pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya terakhir saya akan memberikan kesimpulan tentang 7 materi esensial pada hukum benda ini. Yang pertama, mengenai pengertian hukum benda. Hukum benda ini adalah suatu aturan hukum yang mengatur sebuah hubungan antara manusia yang menjadi subjek hukum terhadap suatu benda yang menjadi objek hukum. Jadi hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum. Yang kedua, pengertian benda. Benda ini mempunyai dua arti. Yang pertama, barang yang berwujud dan bagian daripada harta kekayaan yang termasuk zat selain daripada barang yang berwujud, juga beberapa hak tertentu sebagai barang yang tak berwujud. Sistem pengaturan dalam hukum benda ini adalah sistem pengaturan tertutup atau closed system. Kemudian untuk macam-macamnya, yang esensial itu di hukum benda itu adalah mengenai benda bergerak dan tidak bergerak. Selanjutnya, hak kebendaan. Hak kebendaan ini adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Selanjutnya, mengenai penyerahan. Penyerahan itu adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Dan terakhir, mengenai hukum waris. Hukum waris itu adalah hukum yang mengatur akibat-akibat hukum dari orang yang meninggal dunia. Baik, sekian dari kelompok 2 mengenai materi hukum benda. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk pengaturan pertanyaan, nanti teman-teman langsung kami akan membuat list. Teman-teman harus membuat nama dan NIM serta pertanyaan langsung di sana. Dan nanti kami akan menjawab pertanyaan tersebut, dibatasi 10 pertanyaan saja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai hukum benda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.